Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Setiawati dengan NIM 097. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis saham Tugu, saham MDLN, serta obligasi korporasi. Berikut penjelasannya. Profil perusahaan Tugu atau PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia adalah perusahaan asuransi umum, reasuransi, dan bisnis syariah berdiri sejak 25 November 1981. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Tugu Insurance memiliki ruang lingkup kegiatan di sektor industri asuransi umum, reassurance, dan bisnis syariah. Pada 28 Mei 2018, Tugu Insurance terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham Tugu. Di dalam perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Tugu Insurance terdapat jumlah saham yang beredar 3,5555575600 lembar atau 3,56 M lembar dan kapitalisasinya sejumlah 3,89 triliun. Tugu Insurance merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero Tbk. Pemilik saham Tugu Insurance meliputi Pertamina 58,50%, UOB Kaihian Pte Ltd 15,89%, Samsung Fire and Marine Insurance CO Ltd 5,29%, dan publik 20,32%. Pada perusahaan Tugu terdapat informasi mengenai pembayaran dividen oleh Tugu Insurance berdasarkan informasi pada tanggal 10 Mei 2023. Dividen yang dibayarkan sebesar 78.108,48, kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 dividen sebesar 138.860.307.200 akan dibayarkan. Selain itu, informasi yang relevan bahwa dividen yield Tugu Insurance adalah 3,0%. Pada perusahaan Tugu terdapat analisis fundamental saham mengungkapkan mengenai kinerja perusahaan berdasarkan data per 1 Januari. Harga saham Tugu per 1 November 2023 sebesar 1,09 yen, PER 3,54, PBV 0,45, kapitalisasi pasar 4,2 triliun yen, ROA 5,06 dan ROE 13,38. Selain itu, saham Tugu dinilai terlalu rendah karena harga saham berada di bawah nilai wajar dan PBV di bawah penilaian perusahaan. Analisis teknis merekomendasikan penjualan dalam swing trade jangka menengah dan bersikap netral terhadap harga saham. Dari sisi pendapatan premi, Tugu mencatat pertumbuhan sebesar 5,16 pada saham 1 2019, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 3,22%. Dalam perusahaan Tugu terdapat analisis industri suku bunga pada isu Presdir Top Up 47,8 juta saham Tugu tersengat isu dividen. Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tantang Nur Hadi, telah membeli 47,83 juta saham perusahaan di tengah isu pembagian dividen jumbo saham emiten asuransi dilakukan pada 4 tahap dalam periode 6-9 November 2023 dengan harga saham yang berbeda pada setiap hari. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli saham Tugu yaitu sejumlah 47,83 juta. Tujuan transaksinya itu untuk investasi. Emiten yang dikenal sebagai Tugu Invest mencatatkan lonjakan laba bersih semester 1 sampai 2023 menjadi 1,03 triliun dalam 4 tahun laporan keuangan. Tugu Insurance membagikan dividen dengan rasio pembayaran antara 30% sampai 40% dari laba bersih, termasuk di kala pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 lalu. Analisis Trimega Sekuritas Khairul memprediksi laba bersih Tugu untuk full year 2023 mencapai 1,3 sampai 1,4 triliun, meningkat 274% sampai 303% dibandingkan 2022 yang tercatat 347 miliar. Khairul meyakini dividen payout ratio Tugu akan dijaga pada level 40%. Menggunakan asumsi dividen Tugu untuk kinerja keuangan 2023 akan mencapai 520 sampai 560 miliar dengan dividen per saham sebesar 146 sampai 157. Dividen jumbo setara dengan dividen yield di kisaran 11,45% sampai 12,31% dari saham Tugu saat ini.
Profil perusahaan Moderland Realty Tbk atau MDLN adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis pengembangan properti. PT Moderland Realty Tbk MDLN bergerak dalam bidang real estate dan pengembangan properti. Perusahaan sebagai developer di bidang akuisisi dan pematangan tanah, pembangunan rumah dan apartemen dengan berbagai sarana dan prasarana seperti pusat konsultasi, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Perusahaan ini memiliki proyek bernama Kota Modern di Tangerang, Modern Hill, Modern Park, dan Reaksi Olahraga atau Modern Golf, dan Country Club, Rumah Sakit Mayapada. Pada perusahaan PT Moderland Realty Tbk atau MDLN secara fundamental saham memiliki GPM yang bertumbuhannya baik, yaitu sebesar 25% dan bertumbuh OPM yang bagus sebesar 25%. Akan tetapi pada sisi NPM mengalami minus sebesar min 8%. Seperti yang kita tahu, NPM itu merupakan rasio keuangan yang mengukur perbandingan laba bersih dan penjualan. Semakin besar, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Untuk rasio PER-nya juga masih minus min 9,7, yang artinya bahwa rasio P atau E negatif adalah indikasi perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan untuk harga norma saham atau BVPS adalah 330, sedangkan saham MDLN di pasar diapresiasi oleh investor dengan harga 66 per saham utuh, berarti saham yang beredar masih undervalue dengan nilai PBV 0,2. Sedangkan untuk rasio ROA dan ROE-nya juga minus, yang berarti perusahaan ini masih kurang baik pengelolaannya.